Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir di surat Al-Baqarah. Pada pertemuan lalu sudah sampai ayat 267. Walaupun seingat saya sempat saya terjemahkan sampai 268, tetapi belum sempat disinggung sama sekali. Jadi saya terjemahkan dulu pengulangan dan tambahan di ayat-ayat berikutnya. 268. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu, setan itu, ya'idukum, menjanjikan buat kalian, maksudnya menakuti di sini. Al-faqra, kefakiran. Wa ya'murukum, dan menyuruh kalian bil fahsya'i, dengan kekejian. Di sini maksudnya bakhil, gitu ya, pelit. Wallahu, dan Allah, ya'idukum, menjanjikan bagi kalian maghfiratan minhu, ampunan darinya, wa fadlan, dan keutamaan, atau karunia. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Yu'ti, dia Allah memberi al-hikmata, hikmah. Nanti ada beberapa penafsiran tentang ini. Mayyasha, bagi orang yang dia kehendaki. Waman, dan orang yang yu'tal hikmata, dia diberi hikmah, faqad, maka sungguh, utia, dia diberi khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakaru, dan tidaklah mengambil pelajaran, illa, kecuali, ulul albabi, orang-orang yang mempunyai akal, mempunyai pikiran. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kalian infakkan, min nafaqatin, dari infak, au nadartum, atau apa yang kalian nadarkan, min nadrin, dari nadar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'lamuhu, dia Allah mengetahuinya. Wa ma lidzalimina, dan tidak ada bagi orang dolim, min ansorin, dari penolong-penolong. Intubdu, jika kalian menampakkan, as-sodaqot, sedekah-sedekah, sodakoh-sodakoh, fani'imma hiya, maka baiklah dia. Wa intufuha, dan jika kalian menyembunyikannya, menyembunyikan sedekah-sedekah tadi,
Wa tu'tuha dan kalian memberikannya al-fuqara'a kepada orang-orang fakir. Fahuwa maka hal itu khairun lakum lebih baik buat kalian. Wa yukaffiru ankum dan dia menghapuskan dari kalian min sayyiatikum dari kejelekan-kejelekan kalian. Wallahu dan Allah bima ta'maluna dengan apa yang kalian kerjakan khabirun maha banyak kabar, artinya sangat tahu gitu. Khabirun maha sangat tahu, maha banyak kabarnya. Oke, sampai ayat 271. Kembali ke ayat 268, masih berkaitan tentang infak sedekah nih. Jadi kalau kita melihat sedikit di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, entah itu sedekah yang wajib yaitu zakat atau sedekah secara umum. Nah, ketika seseorang melakukan sedekah, ya, ulama mereka menjelaskan memang mendapatkan godaan, mendapatkan penghalangan dari setan, entah dia sebelum melakukan sedekah, sedang melakukan sedekah, ataupun setelah dia bersedekah. Gitu ya. Salah satu bentuknya kalau sebelum sedekah yaitu di ayat 268 ini. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Bahwa seseorang ketika melakukan mau melakukan sedekah, gitu ya, ingin melakukan sedekah, setan itu membisiki ke dalam dirinya, menakut-nakuti dengan kefakiran. Gitu ya. Mungkin disibisi-bisi, oh jangan sedekah, nanti kamu perlu untuk ini, kamu perlu menabung untuk itu, kamu perlu nyimpen untuk ini dan lain sebagainya. Atau mungkin sudah niatnya sudah kuat gitu ya, tapi pilihannya banyak. Ada yang warnanya merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, sing dipilih sing abu-abu gitu ya. Artinya dipilih, dibisik-bisiki setan supaya memilih yang nilainya paling kecil. Nah, itu godaan awal setan sebelum seseorang itu melakukan sedekah. Kalau ketika melakukan sedekah, digiring bagaimana sedekahnya itu biar tidak ikhlas karena Allah, karena riya atau karena sum'ah gitu. Kalau dua ini berhasil, masih ada gangguan lagi dari setan, yaitu bahwa seseorang bagaimana caranya biar melakukan manan wal adza gitu, biar mengungkit-ungkit atau mengganggu orang yang pernah dia sedekahi, sehingga seseorang itu tidak berhasil, bahasanya gitu ya, tidak mendapatkan pahala sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dijanjikan oleh setan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia setan menyuruh kalian dengan kefahisan. Kalau fahsya kata ulama secara umum di dalam Al-Quran menjelaskan tentang zina atau hal-hal yang berkaitan dengan perzinaan. Itu fahsya. Diperkecualikan ayat ini gitu ya. Wa ya'murukum bil fahsya, kekejian di dalam ayat ini itu adalah kebahilan. Jadi ketika setan itu menakut-nakuti seseorang agar tidak sedekah, otomatis setan menyuruh dia buat bakhil. Itu suatu gandengan intinya. Kamu jangan bersedekah, kamu bakhil saja, disimpan saja dan lain sebagainya. Intinya agar seseorang itu tidak mau melakukan sedekah, atau kalau mau sedekah
ya bagaimana biar sodakoh dengan sodakoh yang sedikit atau sodakoh yang kecil. Artinya itu hal yang setan bisikkan kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Dan Allah itu menjanjikan buat kalian ampunan darinya Allah dan keutamaan dan karunia. Para ulama menjelaskan di sini rizki di dunia dan di akhirat. Karena ada sebuah hadis yang banyak dikutip oleh ulama-ulama, termasuk dalam menerangkan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, unfik alaik, gitu ya. Kamu berinfaklah, aku akan meninfakimu. Gitu. Atau dalam hadis lain disebutkan, tidaklah harta seseorang itu habis karena disodakohkan atau karena diinfakkan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hartanya tidak mungkin habis karena sodakoh. Gitu. Di sana ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada janji dari Allah bahwa nanti rizkinya akan diberkahi oleh Allah, ditambahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu janji dari Allah. Tetapi tentunya kalau kita pikir-pikir dalam akal manusia itu kan lebih menarik janjinya setan daripada janjinya Allah gitu ya. Karena secara masuk akal kita kan nek disimpan kan berarti ndak kelong, disimpan kan bisa untuk digunakan hal-hal yang lain. Kalau secara nalar kita ketika dikeluarkan ya mesti hilang gitu ya, dikeluarkan mesti habis, dibelanjakan ya mesti berkurang gitu ya. Tapi disitulah ujian orang yang bersedekah. Maka Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau mengutip sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa setan dia itu mempunyai bisikan-bisikan di dalam hati seorang anak Adam. Malaikat itu juga membisiki suatu bisikan dalam hati anak Adam. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir. Nah, kemudian apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'i'atun bisyarri wa takdziba bil haqqi. Yang dibisik-bisiki setan itu yang berisi janji-janji jelek dan mendustakan akan suatu kebenaran. Misalnya di dalam itu, apa iya toh, mosok sedekah ditku ra kelong, misalnya gitu ya. Kok sedekah mosok dadi tambah sugih? Apa ya tenan toh seperti itu. Nah, itu muncul dari bisikan-bisikan setan. Sedangkan apa yang dibisikkan malaikat ke dalam hati kita, fa'i'atun bil khairi wa tasdiqu bil haq. Bahwa di dalam hatinya ya juga gitu. Ya tenan loh, saya ngomong Allah disebutkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Barang siapa yang berinfak meminjami Allah suatu pinjaman, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya, akan menambahi kepada dia rizki dan lain sebagainya. Itu kan janji Allah, itu ada dalam tanda kutip pertarungan gitu ya, di dalam batin kita, di dalam hati kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau mendapati hal-hal yang jelek-jelek seperti itu, maka itu dari setan. Kalau bisikan-bisikan yang baik itu muncul dari malaikat. Wallahu a'lam. Yang disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutip di dalam akhir hadis firman Allah Subhanahu wa taala, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, sampai akhir ayat. Jadi ada bisikan-bisikan dalam hati kita yang berisi kebaikan ataupun yang berisi kejelekan. Ya tinggal kita menangkan yang mana, yang dari setan atau bisikan kebaikan yang muncul dari malaikat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Wasi'un, maha luas akan apa? Akan karunia yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Apapun yang Allah janjikan kepada seorang hamba, Allah itu pasti bisa memenuhinya. Walaupun mungkin dilipat kalikan 700 kali lipat misalnya gitu. Janjinya dalam sebuah hadis, infak seberat atau senilai biji kurma kemudian bisa sebesar
gunung gitu ya, sudah saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Apa ya iso, apa ya mungkin, Allah Subhanahu wa taala wasiun, maha luas gitu ya. Rizkinya sangat banyak, keutamaannya sangat luas, sehingga apapun yang dia janjikan kepada hamba-hambanya pasti bisa dia penuhi. Alimun, dia maha mengetahui. Kita berinfak sebanyak apa, kita berinfak dengan niatan apa, kita berinfak kita ikutkan dengan diungkit-ungkit atau tidak, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Kemudian di ayat 269, yu'til hikmata mayyasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Lah apa hikmah di sini? Para ulama berbeda pendapat gitu ya. Apa itu hikmah di dalam ayat ini? Ibnu Abbas misalnya, beliau menjelaskan bahwa al-hikmah di sini itu adalah fahmul Quran gitu ya. Pemahaman tentang Al-Quran. Jadi ketika orang sudah diberi pemahaman tentang Al-Quran, disebutkan di lanjutan ayat, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang bisa paham Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, bisa menjalani apa yang ada di dalam Al-Quran, oh dia sudah diberi Allah kebaikan yang sangat banyak. Sebagian lain, sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud misalnya, beliau menjelaskan bahwa al-hikmah di sini itu adalah khosyatillah, rasa takut kepada Allah. Jadi barang siapa yang di dalam hatinya diberi oleh Allah rasa takut, sehingga dalam beramal dia ikhlas, mau bermaksiat dia takut, gitu ya. Kemudian ada perintah dia jalani dengan sebaik-baiknya, maka wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau sudah ada rasa takut di dalam hatinya, oh itu kebaikan yang sangat luar biasa gitu. Karena kalau dalam surat Al-Bayyinah misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang jannah, diakhiri dzalika liman khosya rabbah gitu ya. Jannah yang gambarannya seperti itu indahnya, itu Allah persiapkan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Maka al-hikmah di sini menurut Ibnu Mas'ud itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang lain gitu ya. Seorang ulama salaf yang bernama Abu Malik gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa al-hikmah di sini adalah sunnah-sunnah Nabi gitu ya. Jadi menurut beliau yu'til hikmata mayyasha, artinya ketika seseorang itu sudah bisa bersemangat dalam menjalani sunnah-sunnah, dalam memahami sunnah-sunnah. Artinya kalau sunnah saja dijalankan, apalagi yang wajib misalnya gitu ya. Jadi yang tambahan-tambahan itu sudah dia semangati dalam menjalaninya, sudah dia pahami gitu ya. Maka di sana berarti dia telah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat banyak. Itu beberapa penjelasan ulama. Nah, walau apapun itu, tentunya apakah itu pemahaman tentang Al-Quran, apakah itu takut kepada Allah, ataukah itu dipahami dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya tentunya ini sangat berkaitan. Tidak berseberangan, tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Gitu ya. Karena yang paham Al-Quran ya mestinya takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah mestinya juga menjalani sunnah-sunnah Nabi, tidak cukup dengan kewajiban-kewajiban saja dan sebagainya, itu saling melengkapi. Nah, kemudian khairan katsiran, kebaikan yang banyak di sini tentang apa? Kebaikan yang banyak di sini maksudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi faqad utiya khairan katsiran, itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan itu yang menjadi tujuan kita sebagai seorang mukmin. Kita tidak mencukupkan kebahagiaan di dunia ini saja, tetapi juga kita harus berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi tidak sing penting ning dunia penak gitu saja tidak, tetapi bagaimana juga biar bisa selamat nanti di akhirat. Itu faqad utiya khairan katsira.
Ya bisa disadari dengan memahami Al-Qur'an, dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dengan menjalani sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari apa? Ya misalnya dari permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an di ayat-ayat yang lalu gitu ya. Atau kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, atau syariat-syariat yang Allah terangkan kepada kita gitu ya. Tidak akan bisa mengambil pelajaran dari itu semua kecuali hamba-hamba Allah yang mempunyai lub, yang mempunyai pikiran, yang bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Artinya apa? Ya kalau orang tidak mendapatkan seperti itu, tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, ya dia tidak pinter. Gitu ya. Artinya dia tidak memanfaatkan akal yang sudah Allah berikan kepada dia. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya tentunya untuk beribadah kepada dia. Kita lanjutkan ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Masih berkaitan dengan infak. Jadi apa saja yang kalian infakkan, atau apa saja yang kalian belanjakan dari suatu perbelanjaan, entah itu sedikit, entah itu banyak, entah itu ikhlas karena Allah, atau itu riya agar dipuji oleh manusia, entah itu dalam hal yang halal maupun yang haram. Karena kata infak itu tidak hanya berlaku pada sesuatu yang baik, tapi juga bisa dimaknai dengan makna yang jelek. Salah satu contohnya apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 36. Allah berfirman dalam ayat tersebut, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jadi dengan kata infak. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka meninfakkan, membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Innalladzina kafaru yunfikuna. Jadi bukan pakai kata infak. Jadi menurut ulama kata infak itu umum. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Berbeda dengan sedekah, berbeda dengan zakat. Itu maknanya mesti positif, maknanya mesti baik. Tapi kalau infak itu didukung dengan ayat lain, itu bisa bermakna yang jelek. Maka wa ma anfaqtum min nafaqatin itu apapun secara umum, banyak sedikit, ikhlas tidak ikhlas, untuk kebaikan atau untuk kejelekan, untuk amal soleh atau untuk maksiat. Nanti di akhir fa innallaha ya'lamu. Semua dari itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung dan dimintai pertanggung jawabannya. Itu mesti gitu ya. Atau nadhartum min nadrin, yang kalian nadarkan dari suatu nadar. Nadar itu kalau menurut para ulama definisinya ilzamul mu'min bima lam yalzimuhu syari'. Kalau artinya apa yang diharuskan seorang mukmin buat dirinya gitu ya, dengan apa-apa yang belum diharuskan oleh syariat. Misalnya, kalau dalam lafadznya, kalau dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan lafadznya ya, untuk Allah saya bernadar gitu ya. Saya bernadar untuk Allah begini. Jadi ada lafal-lafal nadarnya. Itu tidak cuma keinginan kuat, aku nanti mau begini, tidak cuma seperti itu. Tapi harus ada lafal nadarnya. Jadi saya bernadar untuk Allah. Apa yang mau dilakukan? Selalu sholat wajib 5 waktu. Nah, itu bukan nadar. Karena sholat 5 waktu itu sudah wajib. Kecuali kalau nadarnya apa? Saya akan melakukan
sholat fajar. Ya. Saya bernadar untuk melakukan sholat duha. Nah itu karena duha, sholat fajar itu bukan sesuatu yang diwajibkan secara syariat, maka bisa termasuk sebagai nadar. Bernadar untuk berbakti kepada orang tua, gitu. Bernadar untuk puasa Ramadan, nah itu bukan nadar. Jadi secara definisi itu mengharuskan untuk dirinya sendiri apa yang belum diwajibkan, apa yang belum diharuskan oleh syariat. Nah kalau sudah wajib ya tidak perlu nadar gitu ya. Ketika seseorang meninggalkannya itu berarti sudah berdosa. Lah ulama dalam hal nadar ini memang nadar itu kan macam-macam gitu. Kalau dari segi jenisnya, beberapa ulama menjelaskan nadar itu ada yang nadar dalam ketaatan. Ya misalnya tadi, saya bernadar untuk selalu sholat, menjaga sholat fajar gitu ya. Ketika ada taklim, fadilah sholat fajar, loh kok fadilahnya besar sekali. Kemudian di dalam hati dia bernadar untuk selalu melakukan sholat fajar. Maka kalau ada nadar seperti ini, nadar yang dia nadarkan itu hukumnya dalam tanda kutip jadi wajib gitu ya, harus dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan karena tidak mampu, artinya misalnya karena pekerjaan sehingga bangunnya sering kesiangan gitu ya, atau bangunnya sering pas adzan atau pas qomat gitu ya, terus kemudian apa yang harus dilakukan? Ya harus mengkafarohi nadarnya. Kafarohnya sama dengan kafaroh sumpah gitu. Nanti mungkin akan kita dapatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 89 gitu ya, bahwa kafarohnya itu adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min ausati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan yang biasa kalian makan gitu ya, atau memberi 10 pakaian orang miskin, atau memerdekakan budak. Itu 3 hal. Kalau hal ini tidak bisa, famal lam yajid fasiyamu salasati ayam. Kalau 3 hal ini tidak bisa dia lakukan, ya dia melakukan puasa 3 hari. Kenapa 3 hal ini didahulukan? Karena manfaat yang ada dalam kafaroh tersebut gitu ya, itu bermanfaat buat orang lain. Memberi makan orang miskin, memberi pakaian orang miskin, memerdekakan budak, itu kan bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau puasa, manfaatnya untuk diri sendiri. Maka ulama menjelaskan 3 hal ini diutamakan dulu. Kalau tidak bisa, baru yang puasa 3 hari. Nah, itu kalau nadarnya nadar taat. Kalau seseorang bernadar ternyata nadarnya maksiat, mungkin karena belum tahu gitu ya, saya bernadar mau melakukan ini, ternyata setelah sekian saat belajar tahu bahwa itu tidak boleh, maka apa yang harus dilakukan? Langsung dikafarohi gitu ya. Jadi nadarnya menurut ulama itu tetap terpakai ya, tetap terhitung. Lah bagaimana agar dia tidak berbuat maksiat? Ya langsung dikafarohi gitu ya. Itu kalau nadarnya nadar maksiat. Mungkin sebagian orang nadarnya tidak nadar maksiat. Tadi ada nadar taat, ada nadar maksiat. Ini nadar dengan sesuatu yang mubah. Sebenarnya sesuatu itu boleh. Tapi pernah suatu saat dalam kitab Bukhari kalau tidak salah gitu ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, itu ada seseorang yang berdiri di luar masjid gitu ya. Ditanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada sahabatnya, siapa itu? Orang itu bernama Abu Israil. Apa yang dilakukan kok ngadeg ning jaba bahasanya gitu ya. Dia bernadar ayyakuma fisyamsi gitu ya. Dia bernadar akan terus berdiri di bawah terik matahari, walayakut, dan tidak pernah duduk. Panas-panas itu kan jano ya oleh gitu ya. Duduk itu juga sesuatu yang boleh. Walayastadil, dan dia tidak akan bernaung. Walayatakalam, dan dia tidak akan ngomong gitu ya, ngomong dengan orang lain. Wayasumu, dan dia akan berpuasa. Maka ketika diceritakan
oleh para sahabatnya dengan kejadian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muruhu falyatakallam wal yastadil wal yakut wal yatim masomahu. Perintahkan dia untuk ngomong, untuk bernaung, dan untuk duduk. Jadi nadar-nadar yang berkaitan dengan hal yang mubah ini disuruh oleh Rasulullah untuk digugurkan. Tapi puasanya, karena puasa ini dalam rangka ketaatan, ya dia hendaknya menyelesaikan nadarnya. Maka dari hadis ini ulama mengatakan kalau nadarnya nadar mubah, ya sebisa mungkin sebaiknya digugurkan, gitu ya. Karena sesuatu yang mubah, misalnya saya bernadar tidak akan minum dari botol, gitu ya. Lah nek kepeksa ya ora terus meh minum, gitu ya. Artinya kalau Allah menghendaki itu akan terjadi, ya akan terjadi, daripada mempersulit diri dan tidak menambah pahala, kan gitu ya. Karena sesuatu yang mubah. Mimik botol ya boleh, ndak haram, gitu ya. Kalau dalam minum dari gelas ya ora tambah pahalane, bahasanya kan seperti itu. Maka ya lebih baik dia gurgurkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi. Pakai kafaroh. Jadi walaupun itu mubah, yang haram saja harus ada kafarohnya, apalagi yang mubah tetap ada kafarohnya. Gitu ya. Kemudian ulama juga membahas nadar ketika marah. Jadi mungkin karena marah mengucapkan sesuatu, gitu ya, karena kemarahannya. Nah, ketika kemarahan itu reda, kemudian berpikir, wah, kok ya abot ya nadare, misalnya gitu ya. Ya itu tetap harus dikafarohi, gitu ya. Nah, kemudian yang masyhur di kalangan kita menurut para ulama itu yang disebut oleh para ulama sebagai nadar mujazaah. Nadar mujazaah itu ketika seseorang mengatakan, ya Allah, kalau saya berhasil dalam proyek ini, saya akan bersedekah sekian juta. Itu istilahnya nadar mujazaah. Artinya nadarnya akan dilakukan kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Mayoritas ulama mengatakan nadar yang seperti ini makruh. Bahkan ada yang mengatakan sampai haram. Apa alasan mereka? Karena orang yang bernadar seperti ini yu'amilul rabb kamu'amalatil abd atau kamu'amalatil khalq. Dia berinteraksi, bermuamalah dengan Allah sebagaimana dia bermuamalah kepada manusia. Nek kowe ngeki aku iki, kowe tak kei iki. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Ya Allah, kalau engkau sukseskan saya akan berbuat baik seperti ini. Saya akan berpuasa seperti ini. Puasa berapa hari, saya akan bersedekah sekian nilainya, gitu ya. Mayoritas ulama mengatakan makruh, tidak sampai haram, tapi ada yang mengatakan haram karena dalam bahasa mereka bukan adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meh nglakoni kebaikan kok ndadak mempersyaratkan sesuatu, gitu ya. Maka yang seperti ini para ulama mayoritasnya berpendapat makruh. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan kalau kita menginginkan sesuatu, kesuksesan, kelulusan atau apapun gitu ya, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, gitu ya. Tidak mempersyarat nek sukses nanti saya melakukan kebaikan yang seperti ini. Itu kan seakan-akan ya membikin syarat, gitu ya. Padahal Allah sebenarnya tidak butuh dengan amal soleh kita. Amal soleh kita nanti kebaikannya juga kembali kepada kita. Kita bersedekah berapa banyak, berpuasa berapa hari, melakukan amal soleh seperti apa, gitu ya. Itu kembalinya kepada kita sendiri. Maka karena tadi ulama mengatakan itu hal yang makruh, ya sebaiknya dipisahkan. Pengin amal soleh ya amal soleh, gitu ya. Kita berharap sesuatu kepada Allah, ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berkaitan tentang macam-macam nadar. Au nadartu min nadrin. Fa innallaha ya'lamuh, maka sesungguhnya Allah tahu. Jadi entah itu infak yang tadi banyak sedikit, ikhlas tidak ikhlas, untuk kebaikan atau untuk kejelekan, atau yang nadar, entah itu nadar haram, nadar mubah, nadar taat. Karena nadar kan tidak dipersyaratkan dicatat, gitu ya. Tidak dipersyaratkan disaksikan oleh seseorang. Jadi mungkin kita meneng-meneng tok karo ngalamun ngerti-ngerti bernadar ya bisa, gitu ya. Artinya
tidak harus, yang selama yang saya pelajari tidak harus terucap dan tidak harus dipersaksikan oleh banyak orang. Saya bernadar untuk begini dan begini, itu tidak. Maka ya tadi, fa innallaha ya'lamu. Walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun cuman di batin gitu ya, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita nadarkan. Misalnya kita mengelak gitu, oh, aku mau dudu nadar ding, gitu ya. Mau rasa ngojo nadar gitu ya, bukan nadar. Kemudian kita tidak mau puasa, kita tidak mau mengkafarohinya dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin, itu kan Allah juga tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang di zahir, juga tahu apa yang ada di dalam batin kita. Wa ma lidzalimina min ansarin. Kenapa di sini Allah menyebutkan tentang orang-orang dolim? Ya karena tadi infak itu bisa dalam hal yang halal, bisa dalam hal yang haram. Nadar itu bisa dalam hal yang halal, bisa dalam hal yang haram, gitu ya. Artinya kalau itu orang lakukan dalam keharaman, dalam kemaksiatan, bukan karena Allah tapi karena riya, karena sum'ah, ya dia termasuk sebagai orang yang dolim. Dan kalau orang itu sudah menjadi orang yang dolim, maka ketika dia tidak bertaubat, kedoliman itu dibawa sampai akhir hayatnya dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Kok jangankan orang lain menolong gitu ya, bahkan masing-masing diri untuk menyelamatkan diri masing-masing itu tidak bisa. Yang terjadi di akhirat nanti, semua orang memikirkan dirinya sendiri gitu ya, nafsi-nafsi, tidak sempat untuk memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain itu ya hanya sekedar apa nih? Entah minta balasan gitu ya karena didolimi, atau memang kalau orang sudah benar-benar selamat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberikan syafaat, ya dia memikirkan keluarganya, orang dekatnya yang akan diberi syafaat. Tapi kalau masih belum selesai bahasanya seperti itu ya, masih tergantung dia dalam kebaikan atau keburukan, ya tidak sempat untuk memikir orang lain. Anda jam pinten nggih? Masih? Oh masih 5 menit, masih. Tadi kan ayat 271. Intu betus sodaqati fani immahi. Jika kalian menampakkan sodakoh, ini yang baik ya, fani immahi maka baiklah dia. Jadi seseorang kalau mau bersedekah ditampakkan itu boleh, tapi dipersyaratkan jika aman dari riya. Jika memang tidak tercampur di dalam hatinya sesuatu yang haram atau sesuatu yang menyebabkan dosa. Jadi segenah aman gitu ya. Dan bahkan para ulama juga menjelaskan kalau itu diniati agar orang lain menirukan perbuatan dia atau meniru langkah dia, ya itu juga baik. Misalnya di tempat umum mau membikin ini gitu ya. Siapa yang mau bersedekah? Kok meneng kabeh gitu ya. Kemudian kita ngacung saya berapa? 200.000. Nah, karena kita sudah memulai diniati agar lainnya juga mulai untuk bersedekah, mulai untuk mengajukan diri mereka dalam dalam amal soleh ini, itu juga baik. Jadi sedekah diperlihatkan itu juga bagus, boleh asalnya seperti itu. Jika ikhlas kemudian diniati agar orang lain meniru apa yang dia perbuat. Tapi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, orang-orang fakir di sini bisa muslim, bisa kafir. Asal sodakohnya itu sodakoh yang sunnah. Kalau sodakoh yang wajib atau zakat harus diberikan khusus kepada orang muslim. Karena hadis Nabi kepada Mu'ad kalau tidak salah nggih, sodakoh itu diambil dari yang kaya orang Islam diberikan kepada yang miskin orang Islam. Tu'khad min aghniyaihim ila fuqaraihim kan gitu ya. Tapi kalau itu yang sesuai yang sunnah,
bukan yang wajib, maka boleh juga diberikan kepada orang kafir. Apalagi kalau diniatkan agar dia tertarik dengan Islam, kemudian mau masuk Islam. Fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Jadi sodakoh secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sodakoh secara terang-terangan. Tapi memang para ulama mereka juga menjelaskan, gitu ya. Kalau sodakoh itu wajib, itu lebih baik ditampakkan daripada disembunyikan. Karena apa? Agar orang yang belum tahu bahwa itu hal yang wajib, gitu ya. Kita mengiklalkan, gitu ya, memberitahukan kepada orang banyak tentang syariat-syariat Islam. Misalnya apa? Zakat, apa nih, fitrah, gitu bahasanya. Mengumpulkan beras, gitu ya. Kita ngeteng-ngeteng beras sak karung, gitu. Meneng di teng masjid, ngopo zakat wajib iki. Kowe wis urung, misalnya seperti itu. Jadi diniatkan agar orang tahu bahwa ini suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang. Maka hal-hal yang wajib, bahkan tidak hanya dalam hal zakat, sholat pun, gitu ya. Kalau sholatnya sholat wajib ya lebih baik di masjid yang ketok orang itu, gitu ya. Tapi kalau sholat malam, gitu ya, sholat witir, itu kan lebih baik di rumah daripada di masjid. Semakin sedikit orang yang melihat itu semakin baik karena semakin selamat dari riya, gitu ya. Tapi kalau yang wajib kan seharusnya semua orang melakukan. Nah, semua orang melakukan kan yo ora iso pamer, bahasanya yo podo kabeh, gitu ya. Podo-podo salate, podo-podo zakate, podo-podo poso Ramadane, gitu kan. Tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang lebih daripada yang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan, walaupun di 271 belum selesai nggih. Insyaallah beberapa keterangan tambahan saya sampaikan di pertemuan mendatang insyaallah. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah amal soleh kita, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.